Silakan. Ya. Terima kasih. Saya kasih informasi terbaru. Setelah melihat perdebatan ini dan diskusi yang begitu panjang, kita baru diupdate bahwa ke-6 orang yang terdiri dari 2 klaster ini pada akhirnya Pak Jokowi tidak lagi mau restoratif justice. Clear? Ya, enggak apa-apa, saya harus sampaikan. Ini baru ya? Yes. Anda baru komunikasi. Ya. Jadi Pak Jokowi tidak akan membuka lagi. Ke-6-6-nya tidak ada lagi pintu maaf kita bertarung di pengadilan. Oke. Kita sampai pada closing statement, tadi ada yang terpotong dari Bung Refli Harun. Saya berikan sekaligus closing statement. Bung Refli Harun, silakan. Ya, saya sebenarnya tidak pengen pada mode ngotor-ngotoran lagi ya, karena ini closing statement. Saya perlu melakukan pelurusan karena rasanya ini ilmu penting ya kan. Jangan sampai kemudian banyak hal yang kemudian tidak lurus gitu ya. Kalau dikatakan menjadi urusan publik setelah diributkan orang, soal ijazah ini tidak benar. Karena undang-undang tentang KIP ya, kebebasan informasi publik itu sudah mengatakan pasal 18 ayat 2 bahwa kalau dipakai untuk jabatan publik maka dia menjadi urusan publik, gitu ya. Itu satu. Jadi dia sudah terbuka, tidak bisa diprivatisasi. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara tentang restoratif justice, KUHP lama tidak mengenal restoratif justice. Kalau KUHP lama tidak mengenal restoratif justice, kita tidak bisa menggunakan pasal peralihan. Karena tidak sebanding, tidak setahap. Jadi karena itu harus dipakai KUHP baru. Nah, KUHP baru sudah bicara tentang restoratif justice. KUHP baru mengatakan tahap-tahap restoratif justice itu adalah ya, saya bacakan. Mekanisme keadilan restoratif menurut pasal 79 dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Apakah Egy Sujana minta maaf? Damai Hari Lubis tidak maaf? Di sini saya sudah bacakan teks Egy Sujana yang mengatakan dia tidak maaf. Dan bahkan dia mengandaikan dirinya sebagai Musa dan Nabi Harun, Damai Hari Lubis, yang datang kepada Fir'aun. B. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Apakah Egy mengembalikan barang kepada Pak Jokowi? Tidak. C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis? Tidak juga. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban? Tidak juga. Bahkan jangan-jangan terbalik, siapa yang memberi, siapa yang diberi. F. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana? Tidak juga. Maka kemudian kalau kita bicara klausul pertama untuk entry point ke dalam restoratif justice, itu tidak bisa dipenuhi oleh seorang AS dan DHL. Kedua, pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Nah, kita tidak tahu apakah ada kesepakatan tertulis atau tidak. 3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Nah, ini kita katakan terpenuhi. Ini incredible. Bukan 7 hari tapi 3 hari sudah terlaksana. 4. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Pertanyaannya adalah apakah ada pencabutan laporan atau tidak. Jangan lupa laporan itu tidak hanya kepada Egy seorang, tetapi kepada beberapa orang. Jadi kalau dicabutnya laporan berarti dicabut semua harusnya. Tadi itu logikanya. 5. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Apakah ada penetapan pengadilan? Nggak ada. Makanya ketika dilakukan perpol itu salah besar. Karena perpol itu jauh di bawah undang-undang tentang KUHP. Ya. Oke, itu tentang restoratif justice. Lalu syarat objektifnya adalah ya ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. 5 tahun maksimal, mentok 5 tahun. Jadi 5 tahun ke bawah. Di Egy Sujana dan yang lainnya ada pasal 160. Yang ketika dikenakan masih 6 tahun. Dan sekarang ini ada pasal 32 dan 35. Itu yang ingin saya katakan. Itu satu. Ya. Kemudian klarifikasi berikutnya adalah mengenai Rismond. Tolong tampilkan yang saya kasih tadi. Ya. Kasihan sekali Rismond. Dia peneliti. Kalibernya sudah internasional, bukunya banyak di Amazon. Coba Anda searching dalam bahasa Inggris. Anda mau menjawab Bang Rismond, ya. doktor palsu nih ya? Iya. Oke. Coba lihat
tadi yang saya kasihkan ya. Oke, bisa saya diputar. diberikan Fit Adrison. Fit Adrison itu seorang doktor ya, lulusan luar negeri juga dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Dia searching nama Rismon Hasiholaen Sianipar. Tapi cara searching kita itu Sianipar kan nama family name dulu, kemudian baru nama depannya. Nah itu coba lihat. Oke. Nih, kalau dia menggunakan Sianipar Rismon nggak ada. Tidak ada. Kosong. Coba menggunakan Sianipar RH. Mana? Tuh, Yamaguchi University. Tuh, Sianipar RH. Ada. Jadi kenapa? Itu kesalahan kita Ini, adalah bentar. Ini apa? Dari apa ini? ini dia searching untuk melihat database penulis author dan lain sebagainya. Jadi itu jurnal atau apa? Jurnal internasional Oh, ketiga. Oke. Dan ini tidak mungkin dipalsukan Yamaguchi University. Ini kan hasil searching dari Fit Adrison yang kemudian memberikan kepada saya. Jadi kalau orang mengatakan Rismon itu nggak ada, itu salah searching karena gini, kalau di luar negeri nama itu tidak bisa disingkat-singkat. Maksudnya begini, kalau misalnya namanya Rismon Hasiholaen Sianipar, yang paling mungkin adalah Sianipar RH. Tapi nggak mungkin Sianipar Rismon doang, Hasiholaennya dibuang. Jadi nggak boleh nama dibuang itu. Nah, begitu di searching nama Sianipar RH, bukan Refli Harun itu ya, ada Yamaguchi University itu, City Yamaguchi University, affiliation dan lain sebagainya. Jadi clear ya, oke. Saya hanya ingin mengclearkan saja. Ini kasihan, ini orang reputasinya internasional kemudian direndahkan dengan luar biasa. Tapi Ya. pernah nggak Rismon itu ngaku pernah meninggal dunia? Pernah nggak itu? Nah, itu soal lain itu, saya nggak tahu. Ya, saya nggak. Kalau pernah ngurusin itu. gimana? Nggak tahu saya. Itu aja berarti karena itu belum saya tahu nggak banyak mau. tentang Oke. Rismon. Oke. Yang ketiga, ya, diskresi. Wah, ini kan diskresi penyidik dan lain sebagainya, bro. Ya, kalau Anda belajar undang-undang namanya administrasi pemerintahan, salah satu syarat diskresi itu tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau diskresi melanggar undang-undang, dia batal demi hukum, ya. Jadi diskresi apapun yang dibuat tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau boleh melanggar undang-undang, maka presiden bisa di atas undang-undang. Presiden saja kalau mau membuat sebuah keputusan di atas undang-undang, dia harus bikin perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. Kemudian, apalagi ya? Nah ini penting ini ya. Dr. Tifa mau ditawari oleh Jokowi restoratif justice. Saya tangkap itu, ya itu terserah Pak Jokowi. Oke. Kemudian kata Farhad, bagaimana kalau Rismon saja? Karena Rismon ini yang pelaku kejahatan. Tadi kan gitu ya. Begini. Tidak pernah Pak Jokowi mau menawarkan restoratif justice. Iya, oke. Saya mencuriga dengan penyebutan nama itu apakah ada pihak-pihak tertentu Nah, itu yang saya ingin katakan. minta Iya. pertemuan ke Solo Iya, itu. Ini yang ingin saya katakan. Kalau ya memang kan? nggak pernah ya bantah aja nggak masalah. Ini yang saya katakan, ya kan? Begini. Saya sebagai lawyernya, ya, saya memastikan dan berkali-kali saya memastikan tidak ada niatan dari RRT untuk datang ke Solo minta restoratif justice sebagaimana yang dilakukan oleh Egy Sujana dan DHL. Saya bilang kemarin di depan ratusan mahasiswa di Bandung, kalau mereka restoratif justice, saya akan berhenti sebagai lawyernya. Oke? Dan relawan juga kalau memaafkan mereka. Sebentar dulu. Mereka apalagi. Sebentar. Dan saya katakan, ya kan, yang benar itu adalah Pak Jokowi yang minta maaf ke RRT. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena dialah yang melakukan kriminalisasi sesungguhnya. Dia tidak paham tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ini orang-orang kan kualitasnya kan kacau. Jadi kalau kita mengerti tentang demokrasi, konstitusi, kebebasan ilmiah, akademik dan lain sebagainya, maka tidak boleh ada peneliti yang dikriminalkan. Nah, ini bayangkan seorang mantan presiden mengkriminalkan warga negara yang tidak memiliki afiliasi kekuatan apapun. Siapa sih Dr. Tifa itu? Apakah ada kekuatan di belakangnya? Siapa Rismon itu? Siapa Roy Suryo itu? Mereka adalah orang yang independen tapi tingkat pendidikan mereka tinggi. Dan jangan lupa, kalau Anda mau menantang ya 3 klien saya, buat buku yang setara dengan Jokowi's White Paper. Sanggup nggak? Karena ada yang mengatakan tulisan dalam Jokowi's White Paper itu setara dengan karya S3. Coba baca. Dan saya yakin mereka kalian semua ini baca saja enggak. Iya kan? Siapa yang mengatakan baca Jokowi's White Paper? Enggak ada yang baca.
Karena itulah menurut saya ya, hal-hal seperti ini udahlah, kita jangan membodohi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia Anda tahu ya, siapa bicara dengan hati nurani, siapa yang bicara karena ada kepentingan ekonomi di belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya mau tanya dulu, boleh nggak? Boleh nggak saya tanya? Kepentingan ekonomi di belakangnya, maksudnya apa? Nggak, langsung. Kok nggak ada mati? Kayaknya terbalik nih, kita yang nuduh kalian kok dituduh kita. Tes. Udah jelas ya. 10%, untung 10% ya. Ya, yang namanya ada ungkapan no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau Anda membela kekuasaan atau Anda membela mantan penguasa yang masih powerful dari sisi ekonomi, maka tentu Anda mengharapkan sesuatu. Kalau tidak kekuasaan, jabatan, uang, itu kan common sense dimanapun. Tapi kalau Anda membela orang yang dizalimi, orang yang berhadapan dengan kekuasaan, Anda nilai sendiri. Apakah kemudian kita punya motif ekonomi dan jabatan. Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo. Ya kan? Datang saya ke Kertanegara. Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara. Saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Saya kritik dia. Saya kritik Jokowi. Nah itulah sikap untuk kemudian berada di garis luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, dan itulah demokrasi, hak asasi dan konstitusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus closing statement, silakan. Ya. Silakan. Terima kasih. Saya kasih informasi terbaru. Setelah melihat perdebatan ini dan diskusi yang begitu panjang, kita baru diupdate bahwa ke-6 orang yang terdiri dari 2 klaster ini pada akhirnya Pak Jokowi tidak lagi mau restoratif justice. Clear? Ya, enggak apa-apa, saya harus sampaikan. Ini baru ya? Yes. Anda baru komunikasi? Ya. Jadi Pak Jokowi tidak akan membuka lagi? Ke-6-6-nya tidak ada lagi pintu maaf kita bertarung di pengadilan. Oke, jelas ya. Yang kedua, saya kok berpikir abang saya, Bang Refli Harun ini berbicara. Gini, kalau closing statement jangan menyerang pribadi lagi. Karena kalau dia menyerang, saya akan jawab lagi. Bukan, Bang. Pikiran saya, sebagai seorang lawyer, menurut saya, kita lebih kepada aspek pembelaan hukum yang menjadi hak-hak dari klien kita. Tentulah rumusannya, kita tidak boleh melebihi dari apa yang diberikan kewenangan kepada kita. Karena itu, saluran-saluran sudah kita diskusikan sedemikian rupa. Kalau boleh saya mengatakan, dalam filosofi hukum kita, lex neminem sigit in impossibilia. Bahwa banyaknya kata-kata ungkapan dari sesuatu akan terpatang oleh sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena itu, bagaimana mungkin kalau ijazah hasil scan, sekali lagi, hasil scan yang kita tidak tahu kebenarannya, kemudian kita perdebatkan di ruang publik, sehingga memakan waktu bertahun-tahun, hampir 1 tahun, lalu kemudian kita tidak bawa kemana dia bisa ditunjukkan, yaitu di ruang pengadilan. Dan Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya akan meminta forum untuk saya membuktikan itu. Dan sudah digaransi oleh kuasa hukumnya Bung Rifai dan kawan-kawan bahwa Pak Jokowi akan datang dan membawa pertanyaan dan siap menjawab pertanyaan 1000 kalau misalnya ada dari Roy, Rismond dan Tifa dan kawan-kawan. Ini bukti bahwa Pak Jokowi tidak ada niatan untuk dia mau meminta maaf. Seperti yang disampaikan tadi Bang Refli. Tapi yang benar adalah beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi masih membuka ruang agar ada penyelesaian di luar pengadilan, bukan karena takut. Karena mengutip dari pernyataan Bang Refli tadi, Bang Refli mengatakan bahwa Pak Jokowi mengkriminalisasi. Lah, sekarang kita masih ribut nih Bang Refli. Kenapa kok Kapolri di bawah presiden? Banyak orang yang minta. Mungkin termasuk dari grup abang. Mohon maaf ini. Termasuk misalnya permintaan dari Pak Sunarko. Yang mengatakan idealnya Kapolri dan institusi Polri di bawah kementerian. Nah sekarang saya tanya abang. Sekarang diputuskan oleh Komisi 3 dan Paripurna DPR. Bahwa Kapolri dan institusi Polri tetap di bawah presiden. Kalau kita lihat secara putusan
dan pertanggungjawaban, maka vertikal antara Kapolri dengan Presiden. Bagaimana ceritanya Kapolri tunduk kepada Jokowi yang bukan lagi Presiden? Maka saya menyatakan pernyataan Abang dimaksud sangat keliru. Bahwa kalau Pak Jokowi mengkriminalisasi, saya yakin dari awal mereka ini sudah jadi tersangka, bukan justru berlama-lama. Berikutnya, mari kita cerdas melihat. Saya mengibaratkan ada orang buta bertemu gajah. Satu mengatakan, oh besar badannya. Satu lagi bilang belalainya. Ini yang benar. Terus dipanjat tinggi. Lah, kita tidak sama-sama menyaksikan kebenaran dari objek dimaksud. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Rifai yang pernah menyaksikan ijazah dimaksud dengan menyatakan bahwa keyakinan Bang Refli dan kawan-kawan ijazah dimaksud palsu 99,9 dan diproduksi. Ini yang bahasa tadi, diproduksi setelah tahun 85. Karena begitu tadi diralat oleh Bang Refli. Meskipun dipersoalkan oleh saudara Rifai. Oke lah, kalau itu diproduksi, maka saya tidak yakin akan seberani itu penegak hukum. Nah kalau begitu, mana salurannya? Saya baru dengar tadi dari saudara Rifai, Yarinda Rifai, bahwa kalau mereka ragu dengan lab krim, laboratorium kriminal atau lab forensik Mabes Polri, silakan nanti mintakan untuk BRIN juga menguji itu. Itu ranahnya ada di sana, Bang. Kalau ini tidak kita bawa ke pengadilan, maka tidak akan pernah selesai masalah ini. Itu yang saya sebut tadi, biarkan proses MK berjalan, biarkan sisi lawsuit berjalan. Tapi yang paling pokok, biar Roy, Rismond, Tifa, Rizal Fadila, kemudian Rustam Effendi, dan juga yang satu orang Ibu Kurnia, silakan Anda bertarung di pengadilan. Sejatinya, petarung yang handal, dia siap masuk di meja peradilan. Mohon maaf, jangan potong Mas Roy. Mas Roy ini kemarin bilang saya terpidana. Sakit hati saya. Jujur ini Bang, saya tidak terpidana. Yang mantan terpidana itu justru Mas Roy. Nah, itulah yang saya sebut dengan argumentum ad hominem ketika kita berdebat, kenapa nyerang pribadi. Yang kedua, saya ingin jawab Mas Roy. Razman bukan koruptor. Razman bukan pembunuh. Tapi saya membela seorang perempuan yang dilecehkan oleh seseorang dan dibuktikan di pengadilan pengakuan itu ada. Nah, ketika saya melihat hakim tidak benar, berontak saya. Maka pertarungannya adalah saya berani menyatakan sikap. Meskipun kau punya palu untuk menghukum saya, tapi saya punya sikap, maka saya siap menanggung resiko dari apa yang saya yakini. Kenapa Anda tidak maju dan bertempur di pengadilan? Akan membuktikan bahwa 99% yang Anda katakan itu Mas Roy adalah palsu. Bukan abal-abal. Nanti bukan saya jawab. asli. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap kita ini tidak usahlah kita terlalu memusuhi antara kita. Karena ini hanya perdebatan biasa. Saya hanya berharap abangku Refli Harun yang pakar. Kita sudah lama bertemu di satu TV swasta Bang. Saya yakin sudahlah Ahmad Khozinuddin yang selalu berbicara menurut saya selalu mengedepankan ayat dan hadis. Tapi justru tidak pada ranah yang seharusnya dia lakukan. Karena setahu saya, kalau ada kita melihat sesuatu yang tidak benar, ajaklah kepada kebaikan dengan cara lemah lembut dan bijaksana. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ihsan. Saya sebetulnya menunggu dia malam ini. Saya mau katakan bahwa kalau ada kemungkaran tidak melulu dengan kekerasan, tapi bisa dengan lemah lembut. Seandainya Bang Refli, Mas Roy, Rismond, Tifa tidak gencar membangun opini tentang pernyataan ijazah palsu Pak Jokowi 99,9%. Tidak berangkat ke kuburan, tidak rame-rame mendatangi Pak Jokowi. Saya yakin barang ini dari awal sudah diperlihatkan Bang. Tapi karena Abang masuk di tengah perjalanan ini, maka muncullah satu sikap Pak Jokowi. Saya tidak mungkin perlihatkan di ruang publik. Mari saya perlihatkan di ruang peradilan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat P19 itu bukan sesuatu yang menurut Mas Roy
sesuatu kegembiraan. Saya punya pengalaman 1 tahun baru P21. Saya yakin penyidik, kejaksaan pasti profesional. Kita doakan segera ini masuk ruang peradilan untuk membuktikan fakta atau halusinasi tentang ijazah Pak Jokowi. Terima kasih. Oke. Boleh, mau jawab sedikit. Iya, terima kasih Adinda Rosman ya. Jadi gini, berbeda pendapat itu boleh saja ya. Tetapi kalau mengatakan bahwa menyesalkan dan lain sebagainya. Gini, kita standingnya sudah berbeda. Anda standing sana, saya standing sini. Dan kita keluar dengan keyakinan masing-masing. Keyakinan kami adalah 99,9% itu ijazah Jokowi palsu. Dan kami tidak menarik itu. Kenapa? Karena itulah keyakinan kami yang didasarkan pada pembuktian-pembuktian ilmiah akademik yang sudah dilakukan oleh 3 orang plus logic thinking yang saya katakan tadi. Ya. Tetapi kalau kita ribut di antara kita, ya karena standingnya itu tidak akan berubah. Anda mengatakan Jokowi good person, ya kan? Jokowi ijazahnya baik dan lain sebagainya. Kami bahkan kalau kita melihat misalnya menyitir kata-kata Rocky walaupun dia agak main-main, Rocky Gerung. Walaupun bagian depannya saya tidak setuju. Dia bilang jangan-jangan orangnya palsu. Itu sedang diteliti juga. Ya kan? Dr. Tifa dengan matematika Bayesiannya mengatakan ada satu kelompok foto Jokowi yang berkumis, yang hidungnya mancung, yang giginya bagus dengan Nah, ini lebih Jokowi gila lagi nih. Lebih gila lagi nih. Anda jangan main gila-gila ya. Dari ijazah ke orang palsu. Sebentar. Gak bisa. Saya gak terima cara begitu. Sebentar. Anda dengarkan saya, ini closing statement. Jadi, dan ini ada 2 kelompok Jokowi yang lain. Dan 97, sekian persen berbeda. Nah, Anda berpikir nggak? Ada Apanya, hal fotonya yang maksudnya? ditutupi yang lebih besar. Berbeda itu apanya? Anda pernah nggak lihat ada orang yang pakai hidungnya mancung, pakai kacamata, pakai toga yang diakui sebagai Jokowi? Berkumis, ya kan? Lalu kemudian ada Jokowi muda, Jokowi semua, tetapi mereka berbeda sekali. Mas Roy bisa menjelaskan lebih akurat. Nah itulah sebabnya salah satu standing untuk mengatakan ijazah itu tidak asli, salah satunya adalah penilaian foto. Jadi foto yang tertempel yang kacamata itu bukan foto Jokowi. Itu hasil penelitian dari Dr. Tifa, dari Rismond, dari Roy Suryo, dari Topi Merah. Dan dari orang-orang lainnya yang mungkin mengadakan penelitian. Sementara sebaliknya kita tidak mendapatkan penelitian bantahan yang mengatakan Saya akan bantah bahwa, Bang Iman. Ya, Saya akan bantah itu. penelitian bantahan dalam bentuk buku. Kalau membantah Anda sebagai pendukung Jokowi wajar. Tapi apakah karya ilmiah Anda Saya ada bantah atau dengan tidak? teknologi. Sebentar, saya Iya, jawab saya dulu. bantah dengan Saya jawab dulu. teknologi. Iya. Saya jawab dulu. Apakah Ngerti Anda- apa dia soal teknologi? Saya Sebentar. Anda ngerti sudah apa? ngomong Anda tadi. ngerti namanya Arfes? Apakah Anda punya Anda mengerti namanya bantahan retina ilmiah face? yang Ngerti. ejected? Ngerti terjemahannya Anda Cipeng Kita nggak? dengerin dulu, kita dengerin. Persoalan. Bantahannya apa? Kita dengerin. Baik. Saya sudah jelaskan bahwasannya Baru belajar semalam dengan Roni Teguh aja sudah Artinya, sombong. apa yang dikatakan itu, artinya Cipeng tahu Kongres nggak? itu, ya, Artinya kita Cipeng tahu nggak? menggunakan Arfes. Nggak ngerti Kita Cipeng, menggunakan nggak bisa Arfes jawab yang dia. terbaru. Konyol lah. Itu Udah ada. muncul. Orang-orang mau ngomong, Bahwasanya itu cuman match. belajar semalam aja Sudah ngerti. kita katakan, sudah Nggak kita bisa. bongkar di sini. Cuman Apa baca yang aja. dikatakan mereka itu adalah Ya. omong kosong karena mereka tidak menggunakan Arfes penciptanya siapa? Arfes penciptanya siapa? Kita kembali saat lagi, kita Ayo, bersama kami penciptanya dari Bersuara. Nanti kita kembali. Nggak